Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nuta Channel, channel khusus untuk pecinta masjid. Video kali ini akan menceritakan tentang hancurnya kesombongan Raja Namrud, yaitu raja yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita dapat berbagi kebaikan pada banyak orang. Dan kembali kami ingatkan, marilah kita makmurkan masjid Allah dimanapun kita berada. Salah satu caranya yaitu dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu pembangunan masjid. Masjid Nurut Taqwa yang berlokasi di Jalan Arya Putra Kedaung, Serua Indah, Tangerang Selatan, saat ini sedang melakukan renovasi total dikarenakan bangunan lama yang sudah sangat tua. Bagi Anda yang ingin menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu pembangunannya, alamat, nomor rekening, dan kontak person kami sertakan di deskripsi video ini. Raja Namrud adalah raja yang menguasai Babilonia, yang merupakan keturunan keempat dari Nabi Nuh alaihi salam, yang nasabnya adalah Namrud bin Kan'an bin Qausi bin Syam bin Nuh alaihi salam. Nama Namrud sendiri memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa ayat yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam melawan kezalimannya. Kekuasaannya yang meliputi timur dan barat membuat Namrud merasa dirinya tidak terkalahkan. Dan puncak kesombongannya, Namrud mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya. Kesombongan Namrud pun membuat Nabi Ibrahim terpanggil untuk mendakwahinya, dan hal tersebut diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Kesombongan Namrud semakin menjadi dengan memerintahkan untuk membuat patung-patung yang menyerupai dirinya untuk disembah di sebuah kuil. Azhar yang merupakan ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang pembuat patung yang sangat dipercaya oleh Namrud, yang membuatkan patung-patung untuk disembah bagi rakyat Babilonia. Melihat kesesatan yang dilakukan oleh kaumnya, suatu hari Nabi Ibrahim pun datang ke kuil tersebut dan menemui ayahnya dan orang-orang yang sedang memberikan sesajen dan menyembah patung-patung tersebut. Kemudian beliau mendatangi mereka dengan mendakwahi ayahnya dan kaumnya dengan mengatakan bahwa perbuatan mereka adalah sesat. Peristiwa ini pun diabadikan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 52 sampai ayat 73. Ayahnya dan kaumnya tentu saja tidak menerima nasihat Nabi Ibrahim begitu saja. Kemudian beliau pulang dan kembali lagi ke kuil tersebut pada malam harinya. Beliau datang lagi dengan membawa sebuah kapak dan menghancurkan patung-patung tersebut, kecuali patung Namrud yang paling besar. Kemudian beliau mengalungkan kapak tersebut pada patung yang paling besar itu. Keesokan harinya, rakyat Babilonia kembali ke kuil tersebut untuk menyembah patung-patung itu, dan mereka pun kaget karena Tuhan-Tuhan mereka telah hancur, kecuali patung Namrud yang paling besar. Mereka kemudian saling bertanya, siapakah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Kemudian salah seorang dari mereka yang melihat Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut pun berkata, aku melihat Ibrahim yang menghancurkannya. Lalu mereka mendatangi Nabi Ibrahim dan bertanya, apakah kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim pun menjawab, bukan aku, tetapi patung yang paling besar itu yang melakukannya. Lihatlah kapak itu berada di lehernya.
"Tanyakanlah pada patung besar itu," kata beliau. Mereka pun berkata, "Mana mungkin patung itu dapat berbicara?" Nabi Ibrahim pun kembali berkata, "Kalau begitu, kenapa kalian menyembahnya? Mereka tidak bisa berbicara, tidak memberi manfaat ataupun mudarat." Raja Namrud yang mendengar peristiwa itu pun menjadi murka dan memerintahkan untuk menangkap Nabi Ibrahim. Namrud kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuat api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan ke dalam api tersebut, dan dengan pertolongan Allah, api tersebut menjadi dingin dan tidak mencelakai Nabi Ibrahim, seperti yang tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Api tersebut pun tunduk pada perintah Allah dan seketika menjadi dingin dan tidak dapat melukai Nabi Ibrahim. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Namrud saat itu masih saja menyombongkan diri, meskipun sadar akan dakwah Nabi Ibrahim, dan dia sebenarnya tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang utusan Allah. Karena kesombongannya tersebut, Allah pun murka. Kemudian Allah mengutus seekor lalat. Lalat tersebut kemudian masuk melalui hidung Namrud hingga ke otaknya. Namrud berteriak-teriak kesakitan. Dikisahkan selama 3 hari 3 malam, Namrud tersiksa oleh rasa sakit yang tidak terhingga. Sampai-sampai dia berteriak-teriak dan memukul-mukul kepalanya. Hingga akhirnya di hari ketiga, dia pun menemui ajalnya, dan barulah lalat tersebut keluar dari hidungnya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa harta dan jabatan tidaklah layak untuk disombongkan, karena semua itu adalah hanya titipan Allah. Jika Allah berkehendak, semuanya akan musnah, meskipun hanya dengan hal sepele, seperti halnya kesombongan Raja Namrud. Dia adalah seorang raja yang kekuasaannya sangat luas, tapi lihatlah, ketika Allah berkehendak, kesombongannya itu pun runtuh hanya dengan seekor lalat, makhluk kecil yang kelihatannya tidak memiliki kekuatan apapun. Maka dari itu, jauhkanlah sifat sombong, membanggakan harta dan jabatan, karena kesombongan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.